Logika atau perasaan. Jika teman-teman melihat sebuah objek, situs purbakala, atau fenomena, apa yang akan terpikirkan dalam benak? Seperti melihat candi kuno atau melihat gerhana, masihkah berpikir bahwa peradaban di masa kuno membangun sebuah mahakarya seperti candi, piramid, bangunan di atas gunung yang tinggi adalah bantuan dari jin? Atau gerhana sebagai fenomena dewa yang sedang marah, atau ada monster yang menelan objek di luar angkasa? Atau berpikir pada tahun 96, perjalanan Neil Armstrong, Collins, dan Aldrin adalah sebuah kebohongan terbesar pada masanya? Bolehkah kita berpikir melewati nalar logika yang kita punya dalam memahami sesuatu? Jawabannya tentu saja boleh. Loh. Kenapa begitu? Tentu saja boleh. Tetapi dalam pertimbangan di mana kita sudah berusaha, berpikir, berproses mencari fakta sebisa mungkin dengan apa yang kita punya pada saat ini, di mana ketika peran logika sudah sangat mentok dan mengalami kebuntuan. Pada masa lampau, ketika manusia belum memiliki pengetahuan dan teknologi yang maju seperti di zaman sekarang, penjelasan tentang suatu fenomena yang terjadi yang di luar akal manusia pada saat itu akan dipahami melalui imajinasi yang timbul dari perasaan, prasangka yang diasah menjadi suatu yang saat ini biasanya kita sebut dengan mistis atau spiritual. Contoh, misalnya di zaman belum ada sains untuk menjawab pertanyaan seperti dari mana datangnya hujan. Dan lahirlah jawaban spiritual seperti, oh, karena dewa sedang menangis, dan akhirnya menjadi relevan pada masa tersebut. Tapi, di masa sekarang, kita sudah mengenal keilmuan secara empiris untuk menguji dan membuktikan apakah benar manusia pernah mendarat di bulan. Ya memang ada buktinya, sedangkan bantahan-bantahan dari orang yang tidak percaya hanya sebatas cocokologi yang mentok-mentoknya jawaban spiritual yang tidak cukup kuat untuk menandingi bukti dan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Tetapi karena logika, nalar, akal, sebuah pemikiran, pertimbangan dari proses berpikir yang dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang seseorang pelajari dan terakumulasi dan dapat diuji melalui banyaknya proses metodologi untuk mengetahui sesuatu, akan selalu terbentur dengan sebuah batas, di mana kita sebagai manusia tidak dapat menemukan semua jawaban. Contoh, seperti fisika yang masih belum bisa menjelaskan dengan pasti tentang partikel subatom dalam mekanika kuantum, atau teknologi yang terbatas tidak bisa mengintip ada apa sih di luar alam semesta kita, atau ada makhluk seperti apa saja di dalam laut yang paling dalam. Dari mana darah kita berasal? Kenapa kita punya kesadaran? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, di mana semua itu pada masa sekarang hanya dapat dijawab oleh jawaban-jawaban yang bersifat spiritual. Karena faktanya sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada, atau sesuatu yang kita lihat belum tentu benar-benar seperti apa yang kita lihat. Tetapi logika tetap dibutuhkan untuk menjadi sebuah standar agar kita tidak melenceng seperti pertanyaan yang ada di awal, di mana logika yang diasah dan kita sebut intelektual harus kita tempatkan untuk menjadi dasar atau fondasi dalam menilai. Ketika itu terbatas, maka rasa yang diasah yang saat ini kita sebut dengan spiritual menjadi pakem atau batas untuk keheranan kita akan sesuatu. Maka, jika pertanyaan di awal tadi kita berkesimpulan, candi dibantu oleh jin atau petir adalah ulah dari dewa yang marah, sudah pasti jawabannya salah dan tidak relevan pada masa ini, karena sudah terjawab lewat ilmu pengetahuan yang kita punya saat ini.
Karena itu, berpikir secara spiritual sebenarnya tidak boleh bebas dan selalu harus kita kolerasikan dengan logika sebagai dasar acuan dalam berpikir, agar kita tidak tersesat dalam hal-hal mistis yang terkadang di zaman sekarang banyak dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang tolol demi mencari keuntungan pribadi. Begitupun intelektual harus selalu terkekang, dibatasi oleh spiritual agar kita tidak sesat dalam berpikir dan akhirnya menjadi gila karena keterbatasan. Rasa atau spiritual dalam diri kita selalu memberitahu ada sesuatu di luar sana yang memiliki kuasa yang sangat besar yang tidak dapat kita jelaskan lewat nalar dan logika, karena pada dasarnya kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tanda tanya. Ketika teman-teman meletakkannya terbalik seperti perasaan yang menjadi dasar pemikiran, maka logika akan hilang dan kalah. Tetapi bila hanya menempatkan logika sebagai dasar berpikir tanpa perasaan, maka logika tersebut juga akan menghilang dibuntukan oleh keterbatasan dari logika itu sendiri. Bila kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal ketika seseorang meyakini, berkonsep, atau memeluk suatu agama tertentu didasari hanya dengan perasaan saja, maka akalnya pun akan menghilang. Cenderung hasilnya menjadi orang yang fanatik yang hanya berlandaskan hal-hal yang literal, buta dan tanpa dia sadari, banyak melanggar konsep-konsep dari keyakinannya sendiri karena tidak paham konteks, maksud, maknanya, dan mudah tertipu dengan dalih pembenaran atas agama. Contoh, mengaku beragama, tetapi ketika sakit, bukannya ke dokter, malah percaya dengan air minum yang diberikan doa-doa dari seseorang, dan percaya sakitnya akan hilang secara ajaib dan terkelabui hanya karena permainan sugesti. Sebaliknya, ketika seseorang beragama hanya melalui nalar, logika, keilmuan, maka walaupun mungkin dia pintar dalam segi pemahaman dari konsep ajaran, maka orang tersebut rentan akan tersesat dalam pola pikirnya sendiri, di mana akan banyak hal-hal yang bertentangan dan akhirnya berujung menganggap segala sesuatunya tidak masuk akal. Tanpa dia juga sadari sebenarnya seluruh alam semesta pun bekerja atau bergerak tidak sesuai dengan akal, rumus-rumus atau studi empiris yang dia pelajari, dan mengklaim bahwa dirinya sebagai ateis yang lebih percaya sains tanpa bisa juga menjelaskan hal-hal yang berada di luar batas nalarnya.